Selamat malam sahabatku dimanapun berada. Malam hari ini kita semua tertarik berdiskusi, berbicara terkait peristiwa Jumat minggu lalu, tragedi penembakan terhadap korban Brigadir J. Huta Barat yang dilakukan oleh rekannya Brada E. Sahabatku, berita ini menarik perhatian publik dan banyak opini-opini baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik, pengamat-pengamat, bahkan masyarakat kecil. Kita dibuat tersentak dengan peristiwa ini, karena peristiwa ini terjadi di kediaman seorang jenderal berbintang 2 di rumah Bapak Kadip Propam Mabes Polri berpangkat bintang 2, Bapak Perdi Sambo. Banyak kejanggalan dan keanehan terjadi dalam peristiwa ini, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Tentu kita semua sudah membacanya, mencermatinya, bahkan menganalisanya. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu menurut hemat saya wajar-wajar, dan hal itu logis dan masuk akal, karena dari pihak kepolisian pun belum membuat peristiwa ini terang benderang. Bahkan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Menko Polhukam mendesak Kapolri untuk membuat pengusutan peristiwa ini terang benderang. Bapak Ibu sahabatku dimanapun berada, karena respon dari Pak Kapolri yang sudah baik terhadap peristiwa ini dengan membentuk tim penyidik dari kepolisian dibantu tim penyidik independen yang dilakukan oleh Kompolnas dan Komnas HAM, tentu kita menyambutnya dengan baik. Tetapi saya sebagai praktisi hukum dan merupakan bagian dari penegak hukum, sebetulnya ada tindakan aktif lainnya dari Pak Kapolri, yaitu dengan memberhentikan sementara Kadip Propam Mabes Polri tersebut dari jabatannya, agar penyidikan ini dapat dilakukan seobjektif mungkin, sehingga pihak kepolisian yang hal ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan selaku penyidik dari pihak kepolisian dibantu oleh tim independen, agar berjalan dengan maksimal, menghasilkan penyidikan yang valid, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya sebagai bahan untuk dilimpahkan kepada pengadilan. Sahabatku dimanapun berada, malam hari ini saya membaca atau mendengar dalam pemberitaan di CNN Indonesia, di mana Bapak Mahfud MD diwawancarai terkait banyaknya usulan dari berbagai pihak agar Pak Kapolri juga dinonaktifkan, karena dianggap di dalam penanganan peristiwa ini ada hal-hal yang janggal, yang aneh, yang membuat dan mengundang berbagai opini dan pertanyaan publik yang tidak terjawab. Menurut saya usul itu pun sungguh perlu dipertimbangkan oleh Bapak Presiden, atau perlu dipertimbangkan oleh Bapak Kapolri untuk sementara waktu bisa menyatakan diri nonaktif atau mengundurkan diri, karena sebagai pimpinan Polri dia pun bertanggung jawab secara moral atas terjadinya peristiwa ini. Itulah usulan-usulan yang disampaikan oleh kami masyarakat, dan usulan itu pun menurut kami para penegak hukum, dalam hal ini advokat sebagai bagian dari penegak hukum, juga sependapat dengan usul tersebut. Karena citra kepolisian dengan terjadinya peristiwa ini sangat dipertaruhkan, objektivitasnya
terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap pihak yang terkait di internalnya sendiri. Ini menjadi perhatian publik. Kita mencintai Polri kita yang sudah begitu baik selama ini melakukan tugas-tugasnya sebagai penegak hukum. Kita tidak mau kepolisian tercoreng karena peristiwa ini, sehingga usulan-usulan yang meminta Kapolri untuk berhenti atau diberhentikan sementara atau mengundurkan diri memang menjadi salah satu usulan yang baik dan perlu direspon oleh Bapak Kapolri ataupun oleh Bapak Presiden yang mengangkat seorang Kapolri. Harapan kami penyidikan ini dapat menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya. Itulah harapan kami sebagai bagian dari penegak hukum dan sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai Polri, yang mencintai hukum dan mencintai Republik ini. Kami berharap kita semua menjaga diri sampai menunggu hasil penyidikan yang valid, dan kami sebagai praktisi hukum sangat menyesalkan adanya respon yang terlampau dini yang disampaikan oleh anggota Kompolnas yang mengatakan seolah-olah tindakan Brada E yang mengeksekusi atau menembak Brigadir J merupakan pembelaan diri atau sebagaimana yang kita kenal di dalam KUHP merupakan notwir ataupun notwir akses. Saya sebagai praktisi hukum melihat opini ini sudah terlampau prematur karena belum ada salah satu pun fakta yang mengungkapkan dari si pelaku apakah perbuatan ini merupakan pembelaan diri terhadap dirinya karena adanya serangan tembakan yang dilakukan oleh korban, ataukah ini perbuatan ini dilakukan untuk melindungi korban pelecehan seksual. Belum terungkap sehingga belum bisa dikategorikan sebagai suatu pembelaan diri. Dan yang menjadi perhatian kita bahwa jika ini pun merupakan pembelaan diri, maka dalam teori hukum pidana ada yang dikatakan notwir access atau ada yang dikatakan notwir biasa. Pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang datang. Artinya ketika seseorang membela diri harus melihat serangan itu, sehingga pembelaan diri pun tidak boleh melebihi dari serangan yang ada. Artinya Bapak Ibu, seseorang membela diri karena tidak ada jalan lain, dia harus menyelamatkan dirinya, sehingga dia melakukan pembelaan diri. Dan akibat dari pembelaan diri, jika betul-betul itu merupakan pembelaan diri yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, maka memang membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Inilah teori hukum pidana. Tetapi teori ini nanti akan bisa dipakai atau dibuktikan oleh pelaku dalam persidangan nanti melalui pembelaan-pembelaannya ataupun melalui kuasa hukumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita malam ini sebagai respon terhadap peristiwa ini, dan atas nama The Lawyer Batak Tembak Langsung Channel, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum J. Huta Barat di Jambi. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Salam hormat. Terima kasih.